mereka yang memiliki alasan untuk hidup. Dia siap menghadapi cerita hidup yang bagaimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai ngaji, mari kita mengirimkan Al-Fatihah untuk Mbak Halimah yang meninggal hari Jumat kemarin, tanggal 19 November 2025. Beliau ini angkatan pertama ngaji filsafat. Ketika ngaji filsafat masih di kelas-kelas di depan, masih belum di masjid. Baik, liridho illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah summa khususan ila ukhtina Halimah lahal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau mengikuti sabda Rasulullah, kafa bil mauti wa'idhun. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk kita semua. Tidak perlu panjang-panjang ngaji. Begitu kita sadar bahwa ada batas hidup yang kapanpun bisa menemui kita, yaitu kematian. Itu harusnya membuat kita tambah sadar untuk bersegera menyelesaikan segala urusan kita dan semakin mendekat pada Allah. Harusnya begitu, cuma kita lebih sering lupa. Baik, malam hari ini tema kita mungkin ada hubungannya dengan itu. Bagaimana kita mulai menseriusi hidup. Yuk, kita mulai ya ngaji malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman, malam hari ini kita ada di sesi terakhir. Untuk tema bulan ini, kita ketemu tema menetapkan makna dan tujuan hidup. Ini menurut saya tema paling penting dari rangkaian tema bulan ini. Saya taruh di bagian paling akhir. Tema ini menjadi landasan semua tema sebelumnya. Kalau tema ini belum beres dalam diri kita, semua tema sebelumnya tidak ada artinya. Maka ini tema paling fundamental untuk kita menemukan ketentraman hidup menghadapi era ketidakpastian. Malam ini kita banyak membaca diri kita ya. Yuk kita buka diri kita lebar-lebar. Kita manfaatkan sisa waktu yang diberikan oleh Allah pada kita. Meskipun saya tahu sebagian besar malam hari ini yang hadir usianya masih muda. Tapi usia tidak jaminan bahwa jatah kita lebih banyak dibandingkan yang usianya lebih tua. Baik, bismillah kita mulai.
Yang pertama saya awali dari ayat ya, biar ngajinya kelihatan serius. Judulnya ngaji. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Ini sering sekali saya kutip ayat ini ya. Yang bunyinya afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah engkau mengira bahwa kami menciptakan kamu, menciptakan kalian semua itu abasa. Abasa itu main-main saja, iseng saja, tidak ada tujuannya. Dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Ini Allah menyindir kita. Kenapa sih kok banyak orang tidak serius gitu menjalani hidupnya, tidak sungguh-sungguh. Diberi aneka macam fasilitas jasmani dan rohani, dunia sekitar kita, lingkungan kita, alam semesta. Diberi fasilitas sebagus itu, selengkap itu, kok kita main-main saja? Kok kita tidak serius menjalaninya? Disindirlah oleh Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng saja, sia-sia saja? Tidak. Ini untuk teman-teman ya yang Gen Z itu kan banyak yang hari ini banyak yang sentimental, merasa apa arti hidupku, apa makna kehadiranku. Itu terus Allah jawabannya ini, apa engkau kira aku menciptakanmu itu iseng saja, main-main saja? Tidak. Kita semua ini makhluk yang bernilai. Kita semua penting. Maka ayo menjalani hidup ini dengan serius. Nah ini, maka malam hari ini kita belajar menseriusi hidup, antara lain untuk menegaskan mengapa kita harus hidup dan kemana kita menjalani hidup ini. Itulah nanti makna hidup dan tujuan hidup. Baik, ini yang pertama ayat. Yang kedua, kalau ini quote dari filosof eksistensialis yang terkenal sekali, menulis buku Man's Search for Meaning. Jadi manusia yang mencari makna, Viktor Frankl. Dia bilang begini, those who have a why to life can bear with almost anyhow. Kata beliau, mereka yang memiliki alasan untuk hidup. Jadi saya terjemahkan memiliki alasan ya. Makna letterleknya, siapa yang punya mengapa. Maksudnya, ya punya mengapa itu punya jawaban terhadap pertanyaan mengapa dalam hidupnya. Dia bisa menanggung segala cara untuk menjalaninya. How itu bagaimana. Dia bisa menanggung hampir segala macam bagaimana. Bagaimana itu kondisi hidup yang bagaimanapun. Jadi kalau kita punya alasan untuk hidup, kita sadar mengapa kita harus hidup, sejauh mana kita bernilai dalam hidup ini, itu kita mengalami apa saja siap, kata Viktor Frankl. Yang membuat kita sering lemah, yang membuat kita sering rasanya hampa, tidak berarti, tidak penting, itu mungkin karena kita tidak punya sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi berarti itu, kita tidak punya why, mengapa. Mengapa saya harus hidup? Karena saya harus membahagiakan pasangan saya. Nah, ini mengapa. Mengapa saya harus hidup? Karena saya harus menunjukkan pada dunia bahwa itu ada mengapanya.
Orang yang punya jawaban atas pertanyaan mengapa, dia siap menghadapi cerita hidup yang bagaimanapun. Asal nyampe ke mengapa tadi. Nah, mengapa itu pertanyaan yang paling menggelisahkan dibandingkan pertanyaan yang lain. Orang kalau ditanya mengapa terus-terusan itu bisa puyeng. Mengapa kamu ngaji filsafat malam hari ini? Ya karena ngaji itu penting, Pak. Mengapa ngaji itu penting? Karena ngaji itu membuat saya bisa berpikir jernih, Pak. Loh, mengapa kok berpikir jernih itu penting menurutmu? Ya karena hidup ini perlu berpikir, Pak. Mengapa hidup perlu berpikir? Oh, itu kayak tambah stres kamu itu. Tapi ketika kamu bisa jawab, menunjukkan kamu sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan. Kalau kalian belajar logika, kalian bisa menjawab mengapa, itu berarti kalian bisa berargumen. Jadi punya dasar ketika punya gagasan tertentu atau melakukan sesuatu. Kalau kalian bisa, mengapa kok bisa melakukan ini? Oh karena ini loh Pak. Nah, itu berarti kalian punya argumen namanya. Kalau kalian ingin membuat argumen, ya pertanyaannya mengapa? Ini yang sedang menulis tugas akhir. Baik. Terus saya ambilkan sedikit juga dari yang Paul Sartre. Man is nothing else but what he makes of himself. Manusia itu tidak lain adalah apa yang dia ciptakan, apa yang dia lakukan oleh dirinya sendiri. Sartre itu seorang eksistensialis. Sederhananya, eksistensialis itu punya pandangan bahwa hakikat diri kita sebagai manusia itu tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana kita eksis. Lawannya eksistensialisme itu esensialisme. Kalau esensialisme punya pandangan manusia itu ada hakikat terdalam dirinya. Jadi seperti apapun kita, gitu masih ada sisi hakiki yang nanti harus kita cari ke dalam. Tapi kalau orang eksistensialis tidak. Jadi kalau ada yang tanya, manusia itu aslinya baik atau buruk ya? Kalau orang eksistensialis tidak ada aslinya. Kalau dia melakukan yang buruk-buruk berarti dia orang buruk. Kalau dia melakukan yang baik-baik berarti dia orang baik. Kalau esensialis, dia bisa bilang begini, oh manusia itu aslinya baik. Nanti kalau dia melakukan keburukan berarti dia nyeleweng. Nah, atau manusia itu aslinya jelek, seperti di Thomas Hobbes dulu ya. Kalau dia tidak dikendalikan, dunia ini mesti hancur. Karena itu dibikin aturan, undang-undang, dan lain sebagainya. Ini namanya esensialisme. Tapi kalau kata orang-orang eksistensialis, enggak. Jadi kalian enggak bisa alasan misalnya, kamu kok semester ini jarang masuk, kok jadi males kamu? Itu jawab, aslinya saya itu rajin, Pak. Oh, enggak ada aslinya. Jadi pokoknya kamu sering bolos ya berarti kamu sekarang pembolos sudah. Jadi seperti apa engkau ya tergantung bagaimana engkau menjalani hidupmu. Saya itu aslinya sabar loh Pak, cuma belakangan aja sering ngamuk. Ya berarti tidak ada aslinya, ya sekarang ngamukan gitu aja. Kapan itu kan saya ada diskusi, bangsa Indonesia itu aslinya ramah. Nah, ada asli, itu menunjukkan sebenarnya diam-diam mau bilang sekarang orang Indonesia itu tidak ramah. Tidak tahu aslinya kemana, pokoknya kenyataannya sekarang tidak ramah. Jadi, nah ini kalimatnya Sartre. Berarti apa? Loh, hidup ini mau kita bawa kemana? Kita maknai sebagai apa? Itu tergantung kita kok. Jadi kita yang menguasainya.
Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita begini begitu. Karena kitalah yang menjalankannya, yang menjalaninya. Kita mendapat efek buruk ya karena kelakuan kita di awal. Kita mendapatkan balasan kebaikan juga karena kelakuan kita di awal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun akan kita rasakan akibatnya. Kalau kita melakukan keburukan sekecil apapun kita juga akan merasakan efeknya. Oh, ini ayat ini eksistensialis. Jadi menegaskan bahwa apa yang kita lakukan ya seperti itulah kenyataan diri kita yang harus siap kita tanggung akibatnya. Baik, ini semoga sudah mulai tercium baunya arah diskusi kita malam hari ini. Ya, ini malam hari ini kita membahas makna hidup dan tujuan hidup. Kalau tujuan itu pertanyaannya apa yang ingin saya capai. Kalau makna hidup itu pertanyaannya mengapa hidup saya ini masih bernilai, masih bermakna. Ini nanti uraian kita panjang, kita kasih ilustrasi biar teman-teman gampang memahaminya. Jadi hidup tanpa makna tapi punya tujuan itu biasanya dangkal. Orang ingin senang-senang saja. Tapi hidup tanpa tujuan, punya makna saja, itu biasanya yang ngomong besar tapi tidak ada konkretnya. Tidak ada tujuannya. Ini sederhananya itu, saya pakai ilustrasi saja biar teman-teman paham. Contoh ya, ada orang mengilustrasikan hidup ini seperti perjalanan. Nah, tujuan hidup itu alamat yang ingin kita capai. Saya ingin ke Solo, saya ingin ke Jakarta. Nah, Jakarta, Solo itu tujuan. Di sana saya akan diskusi dengan teman-teman dari kampus sana. Nah, ini alasan mengapa kok saya melakukan perjalanan itu. Jadi diskusi itu makna hidupnya. Solo itu tujuannya. Tanpa tujuan, jadi wacana saja. Saya ingin diskusi ya dengan teman-teman di Jakarta, dengan teman-teman di Solo. Gitu. Tapi saya tidak jalan-jalan ke sana. Tidak tahu tujuannya. Tanpa ada makna, tanpa ada diskusinya tadi, saya ingin ke Solo, saya ingin ke Jakarta, ngapain? Tidak tahu. Entah di sana mau apa, itu berarti kita tidak punya makna. Itu bedanya tujuan dan makna. Atau seperti rumah, bangunan. Nah, tujuan itu mungkin kalian pesan ke arsitek untuk digambarkan rancangan rumahmu besok bagaimana. Kalau makna itu alasanmu mengapa rumah itu kamu bangun. Tanpa tujuan, tanpa rancangan, ya rumahmu tidak akan selesai. Tapi tanpa makna, mungkin rumahmu megah luar biasa, tapi kamu tidak menikmati. Jadi itu bedanya ya, tujuan dan makna. Atau seperti musik. Tujuan itu ya nadanya, lagu yang ingin dimainkan, penyanyi yang menyanyikannya, itu tujuannya. Kalau makna itu alasan mengapa lagu itu yang kamu dengarkan, penyanyi itu yang kamu sukai. Itu makna. Jadi tanpa ada tujuan, tidak akan lahir musik. Kamu cuma berteori tentang pentingnya musik, enaknya musik. Tapi kalau tanpa ada makna, musik itu hanya sekedar suara saja. Mungkin suara yang berirama, yang enak didengarkan. Tapi kamu tidak bisa memberi alasan mengapa itu enak, mengapa itu penting, dan lain sebagainya.
Itu ya. Jadi itu bedanya tujuan dan makna. Masih bingung? Tak kasih contoh. Oke, contoh ya. Guru misalnya. Guru itu tujuan hidupnya ingin jadi dosen di kampus yang ternama, kemudian nulis buku yang populer, kemudian nanti melahirkan mahasiswa yang kualitas tinggi. Nah, itu tujuan hidupnya. Makna hidupnya, beliau merasa bahwa aku ini berharga karena bisa mencerdaskan generasi, bisa mewariskan ilmu, bisa berkontribusi pada masyarakat. Nah, ini makna hidup. Makanya kalian kalau punya tujuan tapi tidak punya makna, tulisannya banyak sih tapi dia tidak merasa apa-apa, hampa. Atau maknanya lengkap tapi tujuannya tidak jalan. Ingin mencerdaskan generasi, ingin mewariskan ilmu, tapi tidak nulis-nulis, tidak ngajar-ngajar. Makna saja tanpa tujuan. Itu kalau guru. Ya kalau petani misalnya, petani itu ya tujuannya ingin mengolah sawah, ingin beli traktor sendiri, ingin memperluas lahannya. Ini tujuan. Kalau makna itu merasa hidup berharga karena bisa memberi makan orang banyak lewat padi yang dia tanam, atau karena dia bisa melestarikan tradisi warisan keluarga, atau dia bisa menyatu dengan alam. Dan ini makna namanya. Kalau di organisasi itu nanti ada visi dan misi. Visi itu makna, misi itu tujuan. Itu mudahnya itu ya. Kemudian seniman misalnya. Kalian misalnya seniman apa? Punya tujuan untuk pameran lukisan sendiri level internasional. Membuat karya-karya yang viral, yang booming, itu tujuan. Maknanya menemukan arti hidup, mengekspresikan diri, menyuarakan kegelisahan masyarakat atau menyentuh hati orang lain. Nah, itu makna. Di situ memang sengaja tidak tak tulis mahasiswa. Biar kalian mikir sendiri. Jadi coba kalau mahasiswa kalian punya tujuan apa? Maknamu apa terhadap dirimu? Ya saya singgung sedikit aktivis sosial. Mungkin ada yang punya ideal ini ya. Mungkin punya tujuan membuat sekolah gratis, melakukan advokasi pendampingan pada orang lain atau melatih relawan ini itu tujuan. Maknanya hidup bermakna karena bisa membela yang lemah, memperjuangkan keadilan dan lain sebagainya. Itu makna. Nah, nanti ya sudah tak kasih ilustrasi, sudah tak kasih contoh, buatlah untuk hidupmu sendiri. Jadi makna berarti kalian bertanya, apa nilai penting diriku? Dan kalau itu tujuan, ya apa yang aku tuju? Jadi kalau perjalanan itu, aku itu mau kemana? Kemudian, mengapa aku mau ke situ? Apa pentingnya ke situ? Baik, jadi ini nanti jadi kuncinya orang hidup. Hidup kalau tidak punya tujuan, tentu saja kalian tidak bisa menilai dirimu sukses atau tidak, maju atau tidak. Orang sukses itu kan dia punya tujuan, terus tujuannya tercapai. Lah kalau kalian tidak punya tujuan, mungkin kalian mencapai hal-hal tinggi, tapi kalau itu semula bukan tujuan, maka orang tidak menyebutnya sukses. Alhamdulillah Pak, saya lulus S2 misalnya. Terus, lah memang tujuanmu apa kok kuliah sampai S2 itu? Tidak tahu juga saya Pak. Apa pengen jadi dosen? Tidak juga rasanya, saya tidak bakat jadi dosen. Itu kalian ada capaian, tapi mungkin
masih kebingungan kenapa kalian belum punya makna. Apa pentingnya kalian melakukan itu? Kayak kapan itu saya tanya ada mahasiswa tafsir. Saya tanya, kalian kuliah di jurusan tafsir ini cita-citamu apa? Tidak tahu saya, Pak. Sebenarnya saya ingin dagang, Pak. Iya, kuliah jurusan tafsir cita-citanya dagang ternyata. Saya khawatirnya nanti malah jualan ayat akhirnya. Jadi, oke ya. Loh, ini kelihatan simpel, tapi menenangkan. Kalian punya tujuan itu, orang kalau jelas tujuan itu kan lebih nyaman, hidupmu lebih tenang. Bahwa saya harus ke situ. Kalau belum punya, berarti kamu masih dalam kondisi bingung. Mau apa? Bayangkan, mau apanya belum jelas, kalian sudah melakukan sesuatu, sudah mencapai sesuatu, padahal itu mungkin tidak sama dengan keinginanmu nanti. Nah, ini penting ya, jadi bahan renunganmu. Kalian sudah punyakah tujuan hidup dan makna hidup? Coba ya kita lihat sebentar, apa pentingnya tujuan, apa pentingnya makna di era yang kita sebut ketidakpastian hari ini. Tujuan hidup tadi seperti target. Apa sih pentingnya hari ini? Catatan saya setidaknya 3. Yang pertama, memberi fokus. Di tengah macam-macam distraksi, godaan di sekeliling kita kan hari ini banyak. Informasi membanjir. Kita kebingungan milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Cara paling gampang apa? Kita punya tujuan. Jadi ketika ada informasi masuk, godaan muncul, kita bisa lebih kuat karena tujuan saya ke sana loh. Mungkin saya baca berita ini, terpengaruh berita itu, tapi saya tahu arahku harus ke sana. Bayangkan kalau kalian yang belum punya tujuan, tergoda oleh utara, kalian ke utara, tergoda oleh selatan, kalian ke selatan. Kalian mudah terdistraksi. Tapi dengan punya tujuan yang jelas, kalian bisa punya fokus. Yo kadang-kadang terlena sebentar, tapi bisa cepet-cepet balik. Oh saya harus ke sana, wong tujuanku kemarin itu. Nah ini pentingnya kita punya tujuan. Yang kedua, punya tujuan itu mengurangi kecemasan akan masa depan. Karena apa? Yo paling tidak kalian sudah bisa membayangkan ke depan apa dan bagaimana dirimu. Meskipun juga tidak pasti, tapi kan kalian jelas targetnya, sehingga bisa siap-siap sejak sekarang. Tapi yang tidak punya tujuan, ya dia akan kebingungan. Siap-siap untuk apa? Gitu. Jadi kalian tambah cemas tentang masa depan. Kalau punya tujuan, kondisi mungkin berubah, tapi kan kita tinggal beradaptasi, menyesuaikan, tidak masalah. Lebih tenang. Kemudian punya tujuan itu membuat kita mudah beradaptasi. Jadi kalau punya tujuan kan saya ke sana, oh jalannya ditutup, ya sudah saya lewat melipir lewat kiri kan. Tapi kalau kalian tidak punya tujuan, ya bingung ini, jalannya ditutup. Itu wong saya juga belum punya jalan, belum punya tujuan, jalannya ditutup, saya juga tidak jelas. Ini nutup jalan saya apa bukan? Intinya, eranya era ketidakpastian, kalau kalian sendiri juga tidak pasti, tidak punya tujuan, tidak punya makna hidup, selesai sudah. Hidupmu isinya adalah tekanan, stres, kebingungan. Itu yang membuat kalian belakangan rasanya hidupmu lelah.
Kalian tidak punya tujuan. Oke, kita lanjutkan. Kalau makna, Pak, apa pentingnya? Orang punya makna itu bisa membuat dia lebih kuat. Jadi, kalau kita punya makna hidup yang jelas, kita sadar nilai diri kita. Punya tujuan, tapi kok gagal, tidak masalah, ayo diulang lagi. Karena kita punya makna diri yang jelas. Yang kedua, mencegah kekosongan eksistensial. Mencegah kehampaan. Ini penyakitnya orang era hari ini, itu kan rasanya hampa. Sudah mencapai sesuatu tapi terus ngapain? Kalian mati-matian pengen lulus. Begitu lulus, iya sih setelah ujian senang, tapi setelah lulus terus hampa lagi. Ini terus mau apa saya ini? Jangan-jangan besok ya sudah kerja, tapi juga tidak bisa menikmati, hampa juga. Jangan-jangan setelah nikah juga begitu. Ternyata nikah itu kayak gini ya. Tidak seperti bayangan. Kenapa? Kalian tidak punya makna hidup. Sehingga tidak bisa memaknai apapun di sekelilingmu. Makna hidup itu seperti kacamata. Yang kalian melihat apapun dengan kacamata itu. Tapi kalau tidak punya makna hidup, kamu tidak punya frame, tidak punya kacamata untuk memahami hidupmu. Jadi kalau ditanya, ini penting tidak? Ini baik tidak? Kamu tidak bisa jawab. Nanti kita lihat ya, makna hidup itu ada banyak tipenya. Tapi setidaknya kalian harus punya makna terhadap hidupmu. Makna dan tujuan itu nanti satu paket. Baik, ini masih dasar-dasar ya, masih belum ke gimana kita mengelola makna, mengelola tujuan. Intinya, kalau dengan kata-kata yang ringkas, tujuan itu memberi kita arah hidup. Makna memberi kita alasan untuk hidup. Dan hidup yang utuh memerlukan keduanya. Makna hidup menjawab pertanyaan mengapa kita ada. Tujuan hidup menjawab pertanyaan bagaimana kita harus berjalan. Di era ketidakpastian, makna menjadi jangkar, tujuan menjadi kompas. Semoga bisa ditangkap ya, tak jelasin satu-satu. Tujuan itu menegaskan kita mau kemana, memberi kita arah. Makna itu pertanyaan, mengapa kok kita mau ke sana, itu makna. Tanpa tujuan kita tidak jelas mau kemananya. Tanpa makna kita tidak jelas kenapa kita mau ke situ. Dua-duanya penting dalam hidup kita. Pak, saya mau kuliah, Pak. Mengapa kamu mau kuliah? Biar jadi orang pintar kemudian berguna bagi masyarakat. Nah, ini kamu punya makna diri. Saya ingin jadi pribadi yang pintar dan berguna untuk masyarakat. Jalannya kuliah tujuan. Jadi kuliah itu targetmu. Tapi kamu punya alasan kenapa kamu target itu. Itulah tujuan dan makna. Nah, makna menjawab mengapa kita ada, tujuan menjawab bagaimana kita berjalan. Makna jadi pengendali, tujuan jadi kompasnya, pengarah. Semoga sudah dipahami ya sekarang bedanya dua aspek ini antara makna hidup dan tujuan hidup.